Ketika kita tidak tahu alasan penting kenapa kita harus menemukan bahasa cinta anak atau bahasa kasih utama anak, maka kita tidak akan memiliki motivasi untuk mencari dan menemukan apa bahasa cinta utama anak. Ketika kita tidak menemukan bahasa cinta utama anak, kita akan kesulitan untuk mengisi baterai kasih anak, untuk mengisi tangki emosional anak, sehingga anak akan terhambat dalam perkembangan emosionalnya. Untuk itu pada video kali ini saya akan merangkum 3 hal penting kenapa kita harus menemukan bahasa cinta atau bahasa kasih utama anak yang saya rangkum dari buku The 5 Love Language of Children, 5 bahasa kasih untuk anak yang ditulis oleh Gary Chapman dan Ross Campbell. Yang pertama, ketika kita berbicara dengan bahasa cinta utama anak, maka anak akan merasa dicintai. Ketika anak merasa dicintai, itu adalah indikasi bahwa tangki emosional anak sudah penuh, bahwa kebutuhan emosional anak telah terpenuhi. Ketika kebutuhan emosional anak terpenuhi, maka ketika kita menasihati anak, maka ketika kita membimbing anak, anak-anak akan lebih responsif terhadap apa yang kita bimbingkan kepada anak, apa yang kita nasihatkan kepada anak, sehingga anak mudah untuk menjalani bimbingan dan nasihat dari kita. Anak-anak akan mendengarkan nasihat dan bimbingan kita tanpa permusuhan. Anak-anak akan menjalankan nasihat dan arahan kita tanpa rasa kebencian yang tertanam ke dalam diri anak. Orang tua banyak yang tidak menyadari ketika mereka memberikan bimbingan, memberikan nasihat, memberikan arahan, tetapi anak tidak pernah merasa dicintai. Kebutuhan emosional anak rendah, tangki emosional anak kosong, maka itu akan membuat anak merasa benci kepada orang tuanya. Justru bimbingan kita, justru arahan kita akan semakin membuat anak benci kepada kita orang tuanya. Yang kedua, saat orang tua memberikan bahasa cinta sesuai bahasa cinta utama anak, maka saat itu kita sedang mengajari anak, kita sedang mendidik anak untuk tidak egois. Saat kita menggunakan kelima bahasa cinta untuk anak, kita akan mengajari anak bagaimana menggunakan kelima bahasa cinta itu ketika anak berada dalam lingkungan masyarakat. Anak akan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Anak akan lebih peka kepada perasaan orang lain, sehingga anak akan sangat mudah untuk membantu memberikan kebutuhan emosional yang dibutuhkan oleh orang lain. Anak lebih mampu memberikan cinta kepada dirinya sendiri, lebih mampu menghargai dirinya sendiri, dan lebih mampu untuk memberikan perasaan cinta itu kepada orang lain untuk membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini sangat penting. Karena ketika anak dewasa, anak akan bertemu dengan banyak orang, anak akan bergaul dengan banyak orang, anak akan bertemu dengan banyak orang yang memiliki bahasa cinta yang berbeda-beda. Sehingga ketika anak dari awal sudah mempelajari 5 bahasa cinta ini, dari bagaimana orang tua menyampaikan cinta kepada anaknya, maka anak ini akan lebih mudah untuk menyampaikan cinta itu kepada sesamanya. Anak akan lebih mudah nanti ketika dewasa menyampaikan cinta kepada anaknya. Anak akan lebih mudah ketika dewasa nanti menyampaikan cinta kepada pasangannya, menyampaikan cinta kepada anggota keluarganya, menyampaikan cinta kepada mitra kerjanya, menyampaikan cinta kepada mitra bisnisnya, dan menyampaikan cinta kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga anak benar-benar mampu diterima di tengah masyarakat, dan anak lebih peka terhadap perasaan yang dimiliki oleh orang-orang di sekitarnya. Apabila kita sebagai orang tua belajar memberikan bahasa cinta yang utama kepada anak sesuai dengan bahasa cinta utama anak daripada bahasa cinta kita sendiri, maka kita telah mengajarkan kepada anak bagaimana memperdulikan perasaan orang lain, bagaimana tidak bersikap egois, bagaimana lebih menghargai orang lain. Kita lebih banyak menggunakan bahasa cinta sesuai dengan yang diinginkan orang lain, sehingga orang lain merasa nyaman ketika mereka berada di sekitar kita. Saat itulah kita sedang menuntun anak untuk mendapatkan pendidikan paling penting bagi orang dewasa, yaitu memberi dan memperdulikan orang lain. Bagaimana kita mampu memberikan sesuatu kepada orang lain dan lebih peduli kepada apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Bayangkan sebagai contoh ketika anak mempelajari bahasa cinta berupa layanan. Bagaimana anak ketika mampu melakukan itu, maka anak akan bisa memberikan layanan kepada kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Anak akan mampu melayani dalam kegiatan-kegiatan sosial. Anak akan memberikan banyak donasi di lingkungan masyarakat, sehingga anak mampu benar-benar memberikan kontribusi
kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, manfaat terbesar saat kita menemukan bahasa cinta utama anak adalah kita mampu menyampaikan cinta yang paling efektif kepada diri anak. Kita mendapatkan sarana untuk menyampaikan kebutuhan emosional anak dengan cara paling efektif. Dan saat itulah kita benar-benar lebih mudah untuk hadir ke dalam diri anak. Kalau kita lihat anak sedang murung di kamar, kita tidak tahu kenapa anak murung. Dan kita benar-benar ingin memberikan kehangatan emosional kepada anak, maka kita tahu cara yang paling efektif untuk bisa memberikan kehangatan itu. Untuk bisa segera masuk ke hati anak, untuk bisa segera membantu anak, sehingga anak mendapatkan semangat dalam hidupnya kembali. Ketika anak pulang sekolah, kemudian anak menangis karena anak kalah dalam perlombaan, kita akan mudah segera masuk ke dalam diri anak dengan memberikan bahasa cinta yang paling efektif ke dalam diri anak, sehingga anak akan segera bangkit dari keterpurukan ketika anak kalah dalam perlombaan. Ketika anak pulang dari sekolah dan menangis karena bertengkar dengan teman di sekolahnya, atau anak habis bertengkar dengan teman di sekelilingnya, maka ketika kita tahu apa bahasa cinta utama anak, kita akan mudah untuk masuk ke dalam diri anak. Kita akan mudah masuk ke hati anak, sehingga kita akan lebih mudah untuk membantu anak segera keluar dari kesedihannya, sehingga anak akan lebih mudah kita arahkan dan anak kemudian menikmati kehidupannya kembali. Anak kembali ceria, anak kembali melihat kehidupannya yang penuh dengan kebahagiaan karena anak mendapatkan kebutuhan emosionalnya.